Selamat datang di channel saya tentang hukum. Jika Anda ingin mengetahui bagaimana, seperti apa hukum itu, maka Anda berada di channel yang tepat. Pada video kali ini, kita melihat tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara di Indonesia. Lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan terdiri dari lembaga negara tertinggi dan lembaga tinggi negara. Lembaga negara tertinggi adalah MPR, sedangkan lembaga tinggi negara adalah Presiden, DPR, DPA, MA, dan BPK. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 terjadi perubahan terhadap lembaga-lembaga negara di mana DPA dihapuskan. Itu merupakan hasil amandemen keempat. Selain ada pengurangan, juga ada penambahan, yaitu adanya Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, dan juga adanya Dewan Perwakilan Daerah. Sekarang kita lihat yang pertama adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Keanggotaan MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Tugas dan wewenang MPR diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Tugas dan wewenangnya diatur dalam pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 adalah: yang pertama, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum. Yang ketiga, memutuskan usul DPR untuk pemberhentian presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya setelah MK memutuskan bahwa presiden dan atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela dan atau terbukti bahwa presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Yang keempat, melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya. Yang kelima, memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya. Dan yang keenam, memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya secara bersama dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya. Yang kedua, kita lihat tentang lembaga presiden dan wakil presiden. Presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif dalam negara yang berfungsi untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam menjalankan fungsinya, presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Selama menjalankan jabatannya, presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan oleh MPR atau atas usul DPR. Alasan pemberhentian presiden dan atau wakil presiden adalah: yang pertama, terbukti telah melakukan pelanggaran hukum dalam pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya. Yang kedua, melakukan perbuatan tercela, terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Kemudian kita lihat sekarang Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat adalah pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum.
Susunan DPR diatur dengan undang-undang. DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Dalam pembentukan undang-undang, rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Jika undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh lagi diajukan dalam persidangan DPR masa itu. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden, maka dalam waktu 30 hari semenjak rancangan undang-undang itu disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah dari undang-undang dan wajib diundangkan. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Selain hak sebagaimana telah disebutkan, DPR juga mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas. Anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. Yang keempat, Dewan Perwakilan Daerah. Ketentuan mengenai Dewan Perwakilan Daerah diatur dalam bab 7A Undang-Undang Dasar 1945, yakni dalam pasal 22C dan pasal 22D. Keanggotaan DPD ini dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum yang jumlah anggota DPD dari setiap provinsi adalah sama. Secara keseluruhan anggota DPD tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. DPD bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Susunan dan kedudukan DPD diatur dengan undang-undang. DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. DPD membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, juga memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran, pendapatan, dan belanja negara, kemudian mengenai pajak, pendidikan, dan agama, serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Anggota DPD dapat diberhentikan dari jabatannya yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. Yang kelima, Badan Pemeriksa Keuangan. Ketentuan tentang Badan Pemeriksa Keuangan diatur dalam bab 8A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni dalam pasal 23E, pasal 23F, dan pasal 23G. BPK adalah badan yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara secara bebas dan mandiri. Hasil pemeriksaan keuangan negara tersebut diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD untuk ditindaklanjuti sesuai dengan undang-undang. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan pertimbangan dari DPD dan diresmikan oleh Presiden.
Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Ketentuan lebih lanjut tentang BPK diatur dalam undang-undang. Yang keenam, lembaga negara yang namanya Mahkamah Agung. Keberadaan Mahkamah Agung diatur dalam bab 9 Undang-Undang Dasar 1945, yakni dalam ketentuan pasal 24 ayat 2 yang menyebutkan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Mahkamah Agung adalah mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang. Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih oleh Hakim Agung. Susunan kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan-badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang. Yang ketujuh, kita lihat Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan pelaksana dari kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Anggota MK terdiri dari 9 orang anggota atau Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing 3 orang oleh MK, 3 orang oleh DPR, dan 3 orang oleh Presiden. Ketua dan Wakil Ketua MK dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi. Pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi, hukum acara, serta ketentuan lainnya tentang MK diatur dengan undang-undang. 8. Komisi Yudisial. Komisi Yudisial adalah lembaga bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Kewenangan lain dari KY adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, baik dalam menjalankan tugasnya maupun di luar tugasnya. Anggota KY diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Susunan, kedudukan, dan keanggotaan KY diatur dengan undang-undang. Sekian, terima kasih. Bersambung ke materi berikut. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.